Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi Pak Selamat Ardian. pagi Endang. Baik, sebelum Bapak mulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa memohon keselamatan, kesehatan, keberkahan untuk kita semua. Boleh, silakan Elvis Melati dipimpin doanya. Silakan Elvis Melati. Oh, mungkin yang lain. Dundu, silakan Dundu. Dindu, Malu, silakan. Pak. Malu, Pak. Ya, Nama terima saya boleh ya, Pak? Terima kasih Bapak. ya. Ya. Mari Pak. Oke. Mohon Oh, dipimpin monggo, doa, Pak. Nggih. dipimpin doa Abdul Dindu. monggo Abdul Rosid. Ya, perhatikan silakan. teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita sama-sama berdoa. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan, saya mau absen dulu kehadiran kalian. Abdul Rosid, Hadir Pak. Agus Marwoto, Hadir. Amolo Hari, Hadir Pak. Fitriani, Suhevi, Hadir Pak. Anggiat, Hadir Pak. Bambang Irawan, Hadir, Pak. Dindu Wicaksono, Siapa Pak? hadir. Bustami, Hadir Pak. Elvis Melati. Oh, hadir. Hadir, Mungkin Pak. ada. Ya, siap. Endang Sri Purwati. Ada Pak. Siap. Baik. Oke. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang masih lanjutan dari materi minggu lalu. Kita akan membahas tentang teknik presentasi yang efektif. Baik, adakah yang bisa menjelaskan kita sedikit review ke minggu lalu? Sesuai kemampuan kalian saja, salah tidak apa-apa, namanya manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi, boleh silahkan disampaikan review dari minggu lalu. Tentang presentasi, kira-kira minggu lalu kita membahas presentasi. Apa sih presentasi? Boleh, Endang, silahkan. Menurut kamu presentasi itu yang bagaimana? Presentasi itu adalah seperti mengemukakan suatu informasi dalam bentuk slide atau tampilan layar. Betul nggak Pak Ardian? Boleh, kira-kira ada yang lain? Mungkin Bambang atau Fitriani, silahkan. Pak Ardian. Ya, Pak. Oh ya, yes. Agus, silahkan, mohon maaf. PowerPoint itu gunakan untuk memudahkan kita menyampaikan sesuatu, Pak. Suatu materi, Pak. Oh, begitu Agus. Baik, baik. Suhevi ini saya lihat masih ngantuk-ngantuk, kurang konsentrasi dalam pembelajaran. Bagaimana Suhevi? Kira-kira menurut kamu, pemahaman kamu, apa sih yang disebut dengan presentasi? Presentasi Pak ya. Ya. Menurut saya presentasi itu adalah suatu kegiatan untuk mengungkapkan informasi atau gagasan dengan menggunakan program aplikasi. Misalnya program aplikasi PowerPoint, dan informasi yang disampaikan adalah poin-poinnya dan kemudian kita menjelaskan. Seperti itu Pak. Baik, terima kasih. Ternyata Saya sambil izin ke belakang Pak ya. gimana Suhevi? Saya izin ke belakang. Oh ya, baik. Tapi sebentar, tunggu dulu penjelasan terakhir Bapak ya. Tunggu, tahan sebentar. Ya. Iya, baik. Ternyata walaupun dengan sedikit mengantuk, Suhevi masih bisa mereview materi minggu lalu. Baik, jadi begini anak-anak. Memang benar tadi dijelaskan Endang, Agus Marwoto, kemudian Suhevi
eh, kita bisa menggunakan software aplikasi tanpa menyebut nama softwarenya bagaimana. Tetapi pertanyaan Bapak tadi adalah apa sih presentasi? Presentasi. Belum sampai ke menggunakan toolnya atau medianya atau alatnya. Jadi presentasi itu adalah memaparkan sebuah ide. Ide di depan banyak audien atau kalangan. Medianya yang bisa dipakai apa saja? Banyak. Presentasi itu kan kalau zaman dulu sebelum ada Microsoft PowerPoint, kemudian software aplikasi presentasi yang lain, ada OHP, bahkan orang jual obat di pasar itu menawarkan kelebihan kekurangan obatnya itu bisa dikategorikan dengan presentasi. Nah, jadi itu sedikit tentang presentasi. Oke, Bapak lanjutkan ya. Ya Pak. Ya Pak. Ya, oke. Nah, kita lihat sekarang capaiannya. Nah, indikator pencapaian yang akan kalian kerjakan yaitu menentukan desain slide yang efektif. Kemudian kalian diharapkan bisa membandingkan kesesuaian desain slide dengan informasi yang disampaikan. Di sini membandingkannya bagaimana? Nanti Bapak akan membentuk kalian per kelompok. Namanya kelompok itu berarti lebih dari 1 orang, bisa 2 orang, bisa 3 orang. Nanti silakan membuat slide presentasi, kemudian satu dengan yang lainnya dibandingkan. Tidak harus selesai hari ini, tetapi kita ada progres dalam praktikum membuat slide presentasi. Kemudian nanti kita bersama-sama karena kita mempunyai kemampuan analisis yang berbeda-beda. Nanti kita akan bersama-sama menganalisis teknik presentasi itu yang baik bagaimana, karena baik ini relatif. Semua orang mempunyai patokan baiknya masing-masing. Jadi nanti kita akan menganalisisnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi ya. Ya Pak. Oke, baik. Nah, teknik presentasi. Kita dalam membuat presentasi sekarang kan di era digital, jadi diharapkan kita mahir menggunakan software presentasi. Software yang Bapak pakai mungkin kalian juga sudah familiar sekali. Programnya adalah Microsoft PowerPoint. Jadi kita akan membahas tentang sedikit banyak di PowerPoint. Yang pertama adalah penyusunan slide atau desain yang efektif. Kemudian yang kedua adalah tip presentasi yang efektif. Oke, Bapak lanjutkan. Nah, dalam setiap presentasi yang harus kita perhatikan itu apa saja? Yang pertama adalah audien. Nah, coba sekarang Bapak sebagai presentator menghadapi kalian, audiennya atau pesertanya. Kira-kira audien itu tertarik tidak memperhatikan Bapak? Kemudian memperhatikan tidak tentang apa yang akan disampaikan? Di sini dalam arti ketertarikan, memperhatikan itu bukan segi fisik, tetapi memperhatikan isi dari presentasi yang akan Bapak sampaikan. Itu yang perlu kita perhatikan. Audiennya kita harus mengerti betul. Jadi menyampaikan ide, kita harus melihat ini yang perlu diperhatikan. Audiennya tentunya mempresentasikan di depan siswa SMK ini berbeda dengan mempresentasikan ide di depan pengusaha, di depan para karyawan, di depan mahasiswa. Ini berbeda anak-anak. Jadi perhatikan betul awalnya, audien ini bagaimana. Kalau tatarannya pada anak SMK atau SMA pelajar, pahami mereka, pahami karakter mereka, pahami keterserapan materi yang akan mereka terima. Jadi ketika kemampuan mereka itu hanya, mohon maaf, hanya
masih bisa menganalogikan rasa buah apel, jadi jangan diberikan materi membuat sebuah prosesor, nanti blank, hilang. Jadi sesuaikan materi yang akan kita presentasikan dengan audiennya. Terus yang kedua, apakah kita pernah melakukan presentasi di hadapan teman-teman? Ini penting. Kenapa? Jangan sampai nanti di depan audien kita malah jadi bahan tertawaan, bahan candaan. Karena apa? Kita tidak menguasai konsep, kita tidak menguasai audien, menguasai lapangan. Nanti kan akhirnya lucu. Saya lanjutkan ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah penyusunan slide dan kesesuaian isi slide. Yang pertama adalah simple, meminimalkan jumlah slide. Kenapa? Karena orang itu akan lebih tertarik dengan hal-hal yang sederhana di awal. Ketika kita semua, kalian nanti diminta untuk mempresentasikan materi PKL kalian di depan publik atau di depan teman-teman kalian, ketika materinya itu banyak sekali membutuhkan waktu berjam-jam, bisa saya pastikan bahwa audien nanti akan jenuh, bosen gitu. Kemudian untuk membuat audien tertarik itu, pastikan betul pesan yang akan kalian sampaikan. Nah, kuasai apa-apa yang akan kalian sampaikan. Jangan sampai nanti ketika audien sudah tertarik bertanya, kita tidak menguasai konsep, akhirnya kita blank, nanti lucu hasilnya. Kemudian yang kedua, pilih gaya dan ukuran font yang bisa dibaca oleh audien dari jarak jauh. Ini penting, faktor keterbacaan ini penting. Karena apa? Kadang kita improvisasi, kita senang yang penggunaan font-font yang menurut kita itu indah tapi tidak terbaca. Terlalu banyak variasi malah tidak terbaca. Akhirnya apa? Ketersampaian ide kita ke audien itu jadi bias, jadi kemana-mana gitu loh. Jadi pilihlah gaya font yang tepat, hindari font yang sempit, kemudian hindari font-font yang terlalu banyak variasi. Pastikan audien yang berada dalam baris belakang bisa membaca. Apalagi mungkin yang audien ini, mohon maaf, audiennya pakai kacamata. Itu kan jadi akan sulit menerima informasi yang akan kita sampaikan. Yang kedua, hindari menggunakan gambar-gambar yang mengalihkan fokus. Nah, ini kadang kita itu lupa. Kita terlalu fokus pada artistiknya, tetapi pesan inti yang akan kita sampaikan itu malah hilang. Jadi, misalkan gambar-gambar yang kita mau menyampaikan bagaimana membuat sebuah jus apel misalkan. Nah, jus apel itu disisipi dengan gambar orang menari-nari. Nah, ini menurut saya jangan. Karena apa? Akan mengalihkan fokus. Begitu. Saya lanjutkan ya. Sampai di sini dimengerti? Paham, Pak. Paham, baik. Oke. Penyusunan slide dan kesesuaian isi slide. Nah, ini juga harus diperhatikan. Pertama adalah buatlah label untuk bagan dan grafik yang dapat dimengerti. Pertanyaannya, dapat dimengerti itu bagaimana? Kalau Bapak definisikan, label atau grafik yang dimengerti adalah label yang simple. Simple, sederhana, kemudian berisikan informasi yang jelas. Kemudian yang kedua, janganlah menumpuk janganlah menumpuk ide atau pesan dalam satu slide. Jadi pisahkan. Misalkan ide yang pertama membuat
jus mangga, yang kedua membuat jus jambu. Ini lebih baik tidak dicampur, dipisahkan slide-nya. Kenapa? Karena akan membingungkan audien ketika audiennya mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Nah, jadi satu ide dalam satu slide. Oke. Kemudian yang ketiga, menghindari penggunaan gambar yang mengalihkan fokus. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan. Oke. Saya lanjutkan ya sebelum tugas. Oh, maaf. Pencet ini, maaf. Hilang ya. Nah, ini menyampaikan sebentar. Filenya malah. Oke, saya lanjutkan. Tip menyampaikan presentasi sekarang. Mohon maaf gangguannya tadi, slide-nya kelebihan satu ya. Tunjukkan passion kita. Nah, namanya passion itu adalah apa ya? Rasa percaya dirinya kuat, antusiasmenya tinggi dalam membawakan tema presentasi. Ketika kita semuanya ingin mempresentasikan membuat jus apel, passion kita itu bagaimana? Nah, tunjukkan rasa sungguh-sungguh dalam mempresentasikan, penggunaan kalimat yang jelas, kemudian bersemangat buat atau kita ciptakan situasi-situasi yang membangkitkan semangat audien untuk tertarik pada presentasi kita. Kemudian mulailah dengan pembukaan presentasi yang memukau. Nah, memukau ini bagaimana? Memukau ini tidak, sekali lagi Bapak sampaikan, memang iya penampilan menarik itu memang membuat kita terpukau, itu pasti. Tapi tidak seperti itu. Kesan pertama itu audien akan klik pada kita jika kita dapat memesona mereka. Penggunaan kalimat, sapaan, kemudian gestur tubuh, kemudian memperlakukan audien. Nah, itu harus dipikirkan. Kemudian yang ketiga adalah sampaikan dengan singkat dan lugas. Jadi tidak perlu terlalu bulet, muter-muter ke sana kemari. Langsung straight to the point, sampaikan dengan lugas. Oke, sampai di sini mengerti ya? Nah, penyampaian materi ini dengan singkat dan lugas itu dari awal sampai terakhir. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, sekarang tip menyampaikan presentasi itu bagaimana? Tipnya adalah tidak membaca presentasi. Kemudian berlatihlah tepat pada waktu. Kemudian memantau perilaku audien Anda. Jadi tidak membaca, kita lihat ke depan, kita perhatikan audiennya. Dan tepat pada waktu yang akan kita tentukan. Nah, sekarang kita latihan soal. Nanti untuk menyingkat waktu, karena ini daring, situasi pandemi, Bapak mengerti betul bahwa orang tua kita itu sulit dalam mencari uang, jadi dikerjakan secara offline saja, nanti dikirimkan bisa via email yang nanti Bapak akan sertakan di Google Classroom-nya. Nah, soalnya itu ada 2. Ini dikerjakan di rumah saja ya. Boleh berkelompok, boleh bekerja sama, kemudian bekerja kelompok di rumah, apalagi ini kan nanti Sabtu malam, jadi ada kesempatan kalian untuk buat alasan ke orang tua untuk datang ke temannya. Tapi ya jangan malam-malam, nggak boleh, harus didampingi dengan muhrimnya. Nanti kalau berdua saja berlainan jenis kan, yang ketiga siapa? Adrian. Oh, berarti saya setan dong. Enggak boleh. Kan begitu ya.
Tugas. Pak Agus itu Pak Guru, nggak boleh digituin. Iya Agus, nggak boleh. Maksudnya kan didampingi Pak Guru maksudnya. Oh jangan, nanti Bapak kan ada acara Sabtu malam sendiri. Ini Bapak akan memberi kesempatan kalian untuk bekerja kelompok. Tugasnya ini sebutkan 4 kriteria penyusunan slide presentasi yang efektif. Kemudian agar presentasi Anda berhasil, apa saja yang perlu Anda perhatikan? Itu tugasnya. Oke, sebelum Bapak lanjutkan ke latihan membuat slide presentasi, apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti saya lanjutkan ke PowerPoint-nya dulu. Bagaimana? Lanjut dulu aja Pak. Lanjut dulu ya. Baik. Ya, Pak. Ya, ini saya hentikan dulu. Saya pindah ke PowerPoint ya. Ya Ya, Pak. Pak. Sebentar, mohon ditunggu. Nah, baik. Apakah sudah tampil? Sudah Pak. Nah, jadi begini. Kira-kira ini, adakah yang bisa memberikan penjelasan ke Bapak bagaimana, ini saya kasih soal pertama, kita pembelajarannya problem based learning ya. Jadi berdasarkan masalah dulu. Kira-kira adakah yang tahu dan bisa menjelaskan bagaimana memilih tema pada presentasi yang Bapak tampilkan? Nah, memilih temanya, langkahnya bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan? Mungkin siapa? Agus? Saya coba Pak. Oh, Endang, silakan Endang, silakan. Biasanya kalau saya buka Microsoft PowerPoint itu ketika file open gitu nanti ada tampilan tema Pak. Benar nggak Pak? Nanti kita pilih di situ. Bisa, itu bisa. Jadi misalkan sebentar ya. Ya Pak. Ini kita file new ya, begini ya. Iya. Betul. Ini betul. Ini betul sekali, tidak salah. Nah, pertanyaannya Bapak adalah tadi kan ini mulainya dari presentasi kosong, blank presentation. Nah, bagaimana? Ada yang bisa? Agus Marwoto, silakan. Oh, ya Pak, pilih di desain Pak. Pilih di desain. Oh, ini siapa, Fitriani? Baik. Iya, Pak. Pilih mana langkahnya? Mohon maaf ya, Bapak diskriminatif karena Bapak ini kan laki-laki dan Bapak tidak suka laki-laki. Paham ya? Oh, Itu begitu ya. absolut ya. Bapak diperbesar dong Pak tampilan layarnya Pak. Oke, baik. Jadi ada apa-apa dengan Fitri gitu Pak? Oh, bukan Pak. Maaf, bukan Agus. Ya, jadi ya namanya laki-laki kan sebaiknya tidak suka laki-laki kan begitu. Oh, begitu. Nanti kalau suka laki-laki kan nggak boleh, dosa nanti. Gitu. Ya? Ya. Mengerti ya Agus ya? Ini karena sudah Pak dewasa. Agus cemburu Pak. Oh, aku cemburu, nggak boleh. Ya, Pak. Saya paham kamu mungkin ada pendekatan, tapi nanti dulu Bapak biar jelaskan dulu ya. Ya. Oke, tadi gimana Fitriani? Mohon maaf. Untuk memilih temanya, Oh ya. kita pilih di menu desain. Saya klik Kemudian desain kita ya. pilih, Iya. iya. Terus Kemudian kita pilih tema yang kita inginkan, yang menurut kita menarik. caranya bagaimana? Kita tinggal pilih aja Pak, salah satu desainnya yang ada di situ. Oh gitu. Misalkan Bapak pilih karena pagi ini Bapak situasi hatinya cerah, Yang biru Pak. yang biru. Yang biru, Waduh, haru Pak. biru Iya, ini Pak, yang romantis biru sekali bagus, ya. Pak, Ini Ada, ya. Pak. Nah, itu Iya. Oke, terang, baik. Pak. Siap. Oke, kemudian ini kan ada kotak nih. Tulisannya click to add title. Nah, ada yang bisa menjelaskan fungsinya, Suevi? Bisa Pak. Bagaimana? Itu untuk meletakkan judul utama kita. Meletakkan judul utama kita. Contoh, saya kasih contoh caranya bagaimana. Bapak arahkan kursor. Baik, Nah, kemudian klik di situ, Baik. klik sekali. Nah, lalu silahkan diketik judulnya. judulnya apa kira-kira hari ini yang menurut perasaan hatimu yang perlu diketikkan? Bagaimana? Cara mencuci piring. Cara mencuci piring. Baik.
Kok Caca saya jadi grogi nih. Cara mencuci piring. Oke. Piring. Oh, piring. Oh ya, maaf. Piring. Aduh, saya kepikiran ini Sabtu malam ini. Piring. Piring. Ya, oke. Nah, Oke. Sarapan. Saya lanjutkan ya. ya Pak. Dari case ini ada teks cara mencuci piring sebagai judul. Kira-kira menurut kalian untuk mengubah hurufnya bagaimana? Ada yang tahu? Merubah fontnya, Pak. Ya font. Baik, kita. Huruf Diklik Pak, itu, pilih di menu tanda home, panah Pak. kecil Panah kecil di mana ya, Bapak kok nggak tahu? di ujung layout apa itu namanya? Oh, Dindu silakan, Desain. Dindu silakan. Oke, siap Baik. Bapak Guru. Itu caranya mengganti huruf ya, Pak ya? Iya. Apa, tadi apa? Nah, oke. Ya. Cara mengganti font, Bapak. Font, baik. Itu diklik tahan geser, Ya. tahan geser. Begini, betul. Kemudian iya betul. Kemudian klik home, Bapak. Home, baik. Ya, klik home coba. Ya. Nah, kemudian di situ ada font, grup font itu, Bapak. Ini, Nah, terus? nah, dipilih salah satu, Bapak, Ya. sesuai dengan hatinya Bapak yang bagus. Oh, baik. Kira-kira nih Bapak karena baru berbunga-bunga nih. Kira-kira kalau saya menggunakan font ini menurut kalian enak nggak? Lugas tidak dalam menyampaikan materi? Kurang, Bapak. Kurang. Pak. Kenapa? Tugas, Bapak. Pertanyaan Karena kurang terlalu jelas Pak meliuk-meliuk. nampak fontnya. kalau Karena meliuk-liuk. ada- Baik. mata saya tidak fokus, Pak. Kamu tidak sedang fokus. kacau, Pak. Baik. Ini kan bisa saya ganti ya. Oke. Kalau fontnya gitu Pak, piringnya pecah. Oh gitu. Bukan dalam cuci Baik. piring. Ini Bapak, kalau menurut Bapak ini kan tadi dari kalau Dindu memprosedurkan kita harus ke home dulu kan begitu. Kalau Bapak ada cara yang lumayan menurut Bapak lebih praktis. Caranya sama apa itu, sih. Pak? Nah, ini kan kita klik dulu, di drag dulu, kemudian disorot. Nah, ini kan ada ini kan. Ini juga Ya. ada font. Nah, kita bisa pilih. Nah, Bapak pakainya apa ya paling enak ya. Nah, ini aja. Tahuma, Bapak Tahuma. Oke. Nah, bagaimana kalau ini? Ya. Oke, Bisa sip. Pak. Siap ya. Itu jelas, Pak. Oke, baik. Jelas terbaca Bapak. Baik. Oke. Materinya sampai di sini dulu. Tugas kalian di rumah 2 tadi ditambah LKPD yang Bapak ini sharekan. Ini ya. Sebentar. Saya ganti dulu. Nah, ini ada LKPD-nya. Oke, ini LKPD ini lembar kegiatan kalian Bapak bagi 2. Yang pertama itu untuk pengetahuan, yang keduanya untuk keterampilan. Nanti diperhatikan ya. Nanti akan Bapak share di Google Classroom-nya. Jangan lupa Iya, Pak. dikerjakan, kemudian dikirimkan di email yang sudah Bapak sertakan nanti. Oke? Baik, untuk yang LKPD keterampilan, ini sudah Bapak sertakan cara-caranya untuk mempermudah kalian dalam belajar. Begitu ya? Ya Pak. Oke. Pak. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum Bapak akhiri, kita berdoa dulu agar kita selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, diberikan keberkahan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Baik, boleh untuk yang terakhir penutupan. Fitriani dipimpin doa, nanti kita biar sama-sama berdoa. Silakan Fitriani. Ya Pak. Untuk keberkahan ilmu yang telah kita dapatkan hari ini, berdoa dimulai sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa makan, sarapan karena itu penting. Ya, Ya, jangan Pak. merusak diri kita itu karena ulah kita sendiri. Ya, jangan lupa
beribadah, untuk yang muslim sholat 5 waktu. Baik, Siap. terima kasih. Nanti mohon maaf, nanti jangan lupa dalam tugas itu diberi kesimpulan ya. Simpulkan sesuai ya, dengan pemikiran kalian masing-masing. Ya, Pak. Bapak tidak Yang menentukan. di LKPD ya, Pak? Ya, betul. Kesimpulannya terserah sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terima Kalau kasih. dikirimnya besok bisa nggak? Gimana Abdul Rosyid? Dikirimnya besok, masalahnya nanti malam saya ada acara, Pak. Oh, nggak apa-apa. Bapak tidak memberikan tenggang waktu karena ini kan pandemi. Tapi pandemi kalau bermain ke tempat teman kan boleh ya. Tapi ingat selalu lakukan protokol kesehatan. Kesehatan. Oke, paham ya? Kalau bisa Paham, Pak. maksimal ya minggu depan Pak. sudah dikumpulkan. Begitu ya. Siap, Pak. Baik. Siap, Pak. Terima kasih. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.